Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bermuwajjah pada malam hari ini dalam rangka kita akan membaca beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah SAW sebutkan kepada kita sekalian, yaitu dari hadis syarif, yaitu man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya, sebaik-baik khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Jadi kedudukan orang yang mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah menyatakan demikian, sebaik-baik kalian itu yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ini satu sifat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umat manusia agar mereka ini hirs di dalam mempelajari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menyebutkan pula di dalam hadis yang sahih bahwa ya ahlal Quran, wahai orang-orang yang ahlal Quran, senang dengan Al-Quran, innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat nanti adalah syafi'an li ahlihi, akan menjadi penolong kepada orang yang suka dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika dahsyatnya hari kiamat yang tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita, kedahsyatan yang luar biasa, kemudian kita akan didampingi oleh Al-Quran sebagai pembela. Betapa ini sangat membahagiakan kepada kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selalu memotivasi kita dan memotivasi para sahabat-sahabatnya semua untuk senantiasa membaca Al-Quran. Pada malam hari ini mari kita bersama-sama membaca, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 55. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza ana minal muhtadin wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bihi ma indi ma tastajiluna bihi inil hukmu illa lillah yakussul haq wa huwa khairul fasilin. Law anna indi ma tastajiluna bihi lakudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin
illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, Allah menjelaskan kepada kita berdasarkan nas dalil dari Al-Qur'an, kadzalika nufassilul ayati, yang demikian itu kami telah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Allah telah menjelaskan di dalam Quran tentang ayat-ayat ini. Alladzi yahtaju muhatibuna ila bayaniha, yang para pendengar semua ingin tahu apa sih sesungguhnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Allah menjelaskan ayat-ayat ini kepada kita sekalian supaya menjadi perhatian bagi kita betapa indahnya Al-Qur'an itu memberikan penjelasan kepada umat manusia ini, yaitu walitastabina sabilul mujrimin, yaitu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang suka berbuat dosa, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya Al-Qur'an. Juga menjelaskan kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan agar jelas mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang durhaka, mana yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, walistadzabina sabilal mujrimin, yaitu menjelaskan wahai Muhammad bahwa jalannya orang-orang mukmin ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang tidak suka dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala ini setelah disampaikan kepada kita pada hari ini misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan orang yang tidak suka. Jadi yang orang tidak suka dengan Quran, dengan penjelasan Al-Quran, ini Allah sendiri yang menyampaikan, man wallihi ma tawalla, kemana dia berpaling akan diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah tidak percaya dengan Quran. Kalau orang sudah tidak percaya dengan Quran, semakin sesat dan akan menyesatkan. Itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk disampaikan hal yang seperti ini. Wa nuslihi jahannam, maka tempatnya nanti nuslihi jahannam, tempatnya akan ada di jahannam, di neraka. Itu sudah pasti. Orang tidak mau dengan Quran, setelah dijelaskan yang seperti ini, kemudian wayattabi ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengambil jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Al-Quran ini, ma'asyiral muslimin, disampaikan kepada ashabun Nabi. Ya, disampaikan kepada ashabun Nabi, ini loh Quran, sebagai huda, sebagai petunjuk bagi kalian semua. Kalau engkau tidak suka dengan Al-Quran ini, kemudian wayattabi ghairu sabilil mu'minin, kemudian kamu mengambil jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Orang mukmin di sini sudah jelas. Siapa kira-kira orang mukmin? Yang dimaksud Allah dalam Quran, orang-orang mukmin ini adalah Nabi beserta para sahabat-sahabatnya, bukan orang lain, tidak. Karena yang dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi dan para sahabatnya. Dalam nas banyak sekali disebutkan bahwa Rasulullah dan ashabun Nabi ini adalah as-sabiqunal awwalun, yaitu yang pertama-tama mendapatkan perintah dari Allah kemudian disampaikan kepada yang lain. Kalau kita sudah tidak mau mengambil ini semua, tidak mau, tapi kita senang mengambil orang lain untuk diambil, atau siapa saja untuk diambil, tapi selain sabilil mu'minin,
selain dari jalannya orang-orang mukmin ini. Maka Allah menjelaskan nuwallihi ma yatawalla. Dia akan dipalingkan oleh Allah kemana dia berpaling. Ini pasti ma'asyiral muslimin. Kalau kita mau cross check, kita mau perhatikan, kalau orang-orang ini sudah tidak mau dengan apa sabilul mukminin, jalan sabilul mukminin itu adalah jalannya orang-orang mukmin. Orang mukmin ini adalah ashabun Nabi. Kenapa? Yang dijamin kebenarannya. Semua selain sahabat Nabi tidak dijamin kebenarannya. Yang dijamin melalui nas Al-Quran ini adalah para sahabat Nabi. Maka ambil jalan mereka, jangan tidak diambil jalan mereka. Kalau tidak mau ngambil jalan mereka, ngambil jalannya yang lain, nuwallihi ma tawalla. Dia akan dipalingkan oleh Allah kemana dia mau berpaling. Semakin dia tidak mau, semakin jauh dari kebenaran. Kemudian nanti kata Allah, wa nuslihi jahannam, nanti akan dimasukkan ke dalam jahannam, yaitu neraka. Wasaat masiro, sebagai tempat yang paling buruk, yaitu nanti di neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan kita membaca Quran, kita akan mengetahui apa yang harus kita berbuat. Kita cari sabilul mukminin. Ayo kita cari sabilul mukminin. Bukan hanya misalnya masjid sabilul mukminin. Oh, ini jalannya orang-orang. Kita lihat kalau dia memang mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, dia adalah sabilul mukminin. Jangan ambil yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inni ala bayyinatin min rabbi, sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah berdiri di atas bayyinah, yaitu syariat. Syariat siapa? Syariat Allah. Nabi ini berkata demikian. Aku ini, kata Nabi, aku ini adalah di atas syariat Allah. Aku mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa karena aku selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan mengikuti kepada yang lain. Kemudian, tapi wakadzabtum, tapi kamu itu mendustakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan aku mengikuti Allah, aku mengikuti syariatnya Allah, tapi engkau dustakan aku ini, malah engkau lecehkan, engkau remehkan, kemudian engkau menjelek-jelekan saya, kemudian engkau meninggalkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu menyatakan, kul inni nuhitu an a'budal ladzi tad'una min dunillah. Katakan Muhammad kepada hambaku di dunia ini, inni nuhitu, aku dilarang. Oleh siapa? Rasulullah, oleh Allah. An a'budal ladzi, yaitu untuk beribadah kepada tad'una min dunillah, kepada min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Aku dilarang oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah, untuk mengikuti apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan Allah jelas. Jadi dalilnya kita Quran. Kalau ada orang sekarang beribadah kepada selain Allah, ya harus kita tolak. Enggak. Aku diperintahkan oleh Allah tidak mau beribadah kepada selain Allah. Kita harus tegas untuk menyatakan yang demikian. Jangan karena sistem sungkanisme kita ada orang begini kita ingin ikuti itu. Lah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nuhitu, saya dilarang oleh Allah untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku sampai mengikuti kamu, mengikuti hawa nafsu kamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kemudian kamu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita mengikuti hawa nafsu mereka,
mengikuti perintah mereka selain untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Hati kita akan jadi keras, sekeras batu. Keras mana? Batu sama besi. Kok Allah memilih batu? Sekeras batu hatinya, tidak sekeras besi. Kalau besi dibakar, ma'asyiral muslimin, sekian ribu derajat mencair. Tapi kalau batu semakin keras. Jadi Allah sifatkan kerasnya hati seorang itu laksana batu. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, maka kamu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Ini pelajaran tauhid yang sangat penting sekali bagi kita. Menyembah Allah itu, Allah ini sebagai rububiyah, Allah sebagai Rabb, sebagaimana yang kita sebutkan setiap kita sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb alam semesta. Rabb Allah ini itu mempunyai sifat rububiyah yang harus kita imani. Yang pertama adalah Allah Al-Khaliq. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Maka semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah ciptaan Allah. Maka kita harus beriman bahwa ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita imani. Yang kedua, Allah itu adalah Al-Mulk. Allah itu pemilik, raja, segala raja sudah. Yang menciptakan ini adalah Allah, yang memiliki Allah. Kalau yang memiliki Allah, kita jangan protes dengan Allah. Allah mau berkehendak apa saja, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Al-Mulk. Jangan sampai kita mengadakan syirku dalam rububiyah Allah. Jangan sampai kita mengadakan tandingan terhadap rububiyah Allah. Allah sebagai Al-Mulk, tapi kita mengadakan tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah Allah Al-Mudabbir, yaitu yang ngatur alam semesta ini, yang mengatur langit, mengatur bumi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengimani rububiyah Allah yang seperti ini, Masya Allah, kita adalah orang yang bertauhid. Tinggal satu lagi yang harus kita imani, adalah uluhiyah Allah, bahwa semua peribadatan kita ini hanya untuk Allah, jangan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang kafir ketika itu, setelah dituduhkan ini semua, maka Allah mengatakan, yaitu inil hukmu illa lillah, bahwa sesungguhnya hukum-hukum syariat ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang paling benar sudah di dunia ini, pengadilan yang paling benar. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan keputusannya yang terbaik. Apapun yang terjadi kepada manusia ini harus kita kembalikan kepada Allah, karena tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur, ma'asyiral muslimin. Bukan kita yang ngatur, tapi Allah. Kita berusaha untuk berbuat apa saja, tapi ketika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kita melakukan apa saja, tapi Allah menghendaki, akan terjadi. Sebagaimana ketika ini muncul, yaitu orang-orang kafir itu mengatakan, "Qul law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin." Kalau seandainya bahwa apa yang kamu minta, jadi mereka orang-orang kafir ini biasa menantang sudah.
Ketika disebutkan kebenaran-kebenaran ini, mereka mengatakan, saya tidak percaya dengan itu. Coba datangkan adab dari Allah. Kalau memang benar itu adalah dari Allah, segerakan adab itu biar aku bisa merasakan. Tapi Nabi ketika ditanyakan seperti itu mengatakan, kalau misalnya adab itu ada pada aku yang ingin kau segerakan, maka urusanku dengan urusanmu selesai, maka kamu akan hancur. Tapi ini bukan urusanku soal adab ini, bukan pada diriku masalah adab ini, tapi adab ini adalah datangnya dari Allah. Allah mau lakukan adab segera kepada kamu. Kalau Allah mau, segera akan terjadi. Kalau Allah tidak mau, tidak akan terjadi. Karena di sana ada hikmah yang sangat besar terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika Rasulullah mendakwakan keluarganya dengan harapan agar supaya diterima dakwanya, kemudian diperkuat dakwanya, tapi Allah menghendaki lain yang seperti itu. Rasulullah harus berjuang dahulu, harus menghadapi musuh-musuhnya dulu sebelum diterimanya dakwah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Rasulullah mengikuti syariat Allah, dia jalankan dakwah apapun yang akan terjadi. Walaupun orang-orang kafir datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu mau harta, maka akan saya kumpulkan seluruh harta di tanah Arab ini, akan kuserahkan kepada kamu. Coba bayangkan kalau kita mungkin ditawari gitu, cedak wawis iki 1 triliun tak kasihkan kamu sudah. Kira-kira mungkin kita tidak dakwah sudah ya. Kenapa? 1 triliun, repot golek 1 triliun itu, ya. Tapi diserahkan kepada kita, ya kita naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai, jangan sampai diuji dengan harta. Kadang-kadang kita diuji dengan harta tidak kuat. Kita tegas, kita melakukan amalan yang baik, tapi ketika kita diberikan hadiah harta untuk diam, ya sudah ngalah saja. Coba berapa banyak yang kita lihat orang-orang yang alim, orang-orang yang agamanya hebat, ketika mendapatkan harta dunia atau mendapatkan kedudukan atau mendapatkan jabatan, diam 1000 bahasa, itu bukan urusan saya. Waliyadzubillah, ini akan dijadikan pertanyaan nanti oleh Allah di yaumil kiamah. Terus Nabi dikatakan, kalau kamu kepingin jadi pejabat dulu, pejabat di tanah Arab, menjadi ketuanya Ka'bah misalnya, iya, kamu akan menjadi ini, maka kamu akan dinobatkan sebagai raja di Arab Saudi ini, di tanah Arab. Yo, siapa yang tidak seneng? Tapi Nabi, coba sebentar lagi jawaban Nabi seperti apa itu? Nabi loh ini ya, orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kamu kepingin perempuan-perempuan cantik, ini kesukaan orang laki-laki semua, maka kamu akan saya pilihkan wanita yang paling cantik untuk jadi istri kamu. Tapi jawaban Nabi, kalau seandainya matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Aku lebih suka berdakwah karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terjadi seperti itu? Supaya jadi ibrah bagi kita sekalian. Tidak gampang-gampang kita ini dipengaruhi untuk meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan menimpa kita, asal syariat Allah ini tegak, itu adalah kemuliaan bagi kita sekalian. Bahwa semuanya akan habis nanti di telan masa, ila ajalim musamma, sampai pada waktunya. Sekaya-kayanya orang pasti nanti akan ditinggal karena hartanya. Sehebat-hebatnya jabatannya pasti nanti akan digantikan. Kemudian yang terakhir, dia akan masuk ke dalam liang kubur. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kata Nabi, kalau memang itu adab aku yang menentukan, jadi Nabi ini tidak bisa menentukan adab ya. Nabi ini tidak bisa membuat adab
adab ini siksaan kena orang, nggak bisa. Ketika Nabi ingin Abu Thalib mendapatkan hidayah dari Allah, Abu Thalib ini adalah pamannya yang melindungi Nabi ketika Nabi dibuli, ketika Nabi akan dibunuh semua adalah Abu Thalib. Tapi Abu Thalib ini kafir, tidak masuk Islam, sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pantas, ya Allah, berikan hidayah kepada pamanku ini, karena pamanku ini membela aku, membela Islam. Tapi langsung dijawab dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada si orang yang paling kamu cintai. Ya, tapi akulah yang memberikan hidayah kepada kamu. Tidak bisa Nabi itu memberikan hidayah. Jangan minta kepada Nabi untuk mendapatkan hidayah, tapi ikuti Nabi kalau kamu ingin mendapatkan hidayah. Apa yang dijalankan oleh Nabi, jalankan. Jangan minta kepada Nabi, apalagi Nabi sudah meninggal dunia, ya Rasulullah berikan aku hidayah. Nggak boleh. Bahwa hidayah itu adalah haknya Allah. Ini dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Kalau seandainya adab itu aku yang punya, maka urusanmu dengan urusanku selesai, tak adab kamu. Tapi adab ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengadab siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah akan menyelamatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Wa indahu mafatihul ghaib, bahwa di sisi Allah lah mafatih, pintu-pintu keterbukaan ilmu ghaib. Bukan urusan kita sudah, kita jangan mikirin urusan ghaib. Allah ini kok tidak kelihatan ya? Jangan. Kok ini begini ya? Itu urusan ghaib. Itu urusan Allah semua, bukan urusan kita. Maka Allah katakan, sesungguhnya di sisi Allah lah mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa huwa. Tidak mengetahui yang ghaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri. Allah tahu apa yang ada di bumi ini. Semuanya Allah tahu Subhanahu wa taala, tahu. Wal bahri, yang ada di lautan. Apapun yang ada di bumi ini dan di lautan ini Allah adalah tahu. Wa ma tasqutu min waraqin illa ya'lamuha. Tidaklah satu helai daun yang kering jatuh dari dahannya. Berapa banyak ya kira-kira di dunia ini daun yang sudah lembam kemudian kering jatuh, ini tidak akan terluput dari pengawasan Allah. Ya, Allah tahu dengan urusan ini. Daun yang kering pun yang jatuh dari dahannya Allah sudah mengetahui, karena sudah menjadi catatan sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini. Jadi daun kering itu Allah sudah tahu, karena sudah dicatat besok jam sekarang, hari ini, tanggal ini akan jatuh, karena sudah kering. Tidak mungkin tidak jatuh, mesti jatuh sudah. Ya, mesti jatuh, yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahuinya. Kemudian wala habbatin fi dhulumatil ardi. Tidak pula habbah, yaitu biji-bijian di dalam kegelapan bumi ini. Allah tahu semua urusan itu. Apapun yang terjadi pada itu semua adalah Allah sangat mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah benda-benda yang basah dan benda-benda yang kering kecuali sudah ada dalam kitab yang sudah nyata, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Jadi tidak usah khawatir, lakukan syariat Allah ini. Kalau kemudian terjadi apa-apa kepada diri kita, itu sudah menjadi takdir Allah, sudah akan terjadi. Kita tidak pernah tahu takdir. Ada pernah terjadi pada zamannya Ibnu Taimiyah, itu orang bicara soal takdir. Orang yang ingkar, yang tidak suka dengan syariat ini mengatakan tidak bisa. Takdir itu
tergantung kepada kita sendiri yang menentukan, bukan haknya Allah. Padahal Allah mengatakan semua itu adalah urusan Allah. Sama Ibnu Taimiyah, diambilkan segelas air, diberikan kepada kamu, minum ini. Kata Ibnu Taimiyah, apakah kamu ditakdirkan oleh Allah untuk minum? Iya, pasti. Karena ini kehendak saya. Kata Ibnu Taimiyah, tidak tahu. Belum tentu kamu bisa minum. Loh, ini saya sudah bawa gelas, ada air, mau saya minum. Tapi katanya belum tentu. Ayo sudah coba. Apa? Menurut kamu bagaimana? Ini ditentukan oleh Allah. Ketika mau diminum, dipukul oleh Ibnu Taimiyah tangannya. Tas, jatuh. Tidak jadi minum. Ayo, jadi minum enggak kamu? Ini belum tahu. Takdir itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah urusan Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ini mafatihul ghaib khamsun. Pintu-pintu yang gaib itu dijelaskan dalam menafsirkan ayat ini oleh Ibnu Katsir, itu ada 5. La ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang tahu semua itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya pada sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Benar ya? Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Tapi kalau ciri-cirinya Rasulullah kasih tahu ketika turun malaikat Jibril menanyakan kepada Rasulullah SAW kapan kiamat. Diberikan ciri-cirinya, diantaranya bangunan sudah bagus-bagus, masjid indah-indah semua. Ada orang bertanya pada saya waktu itu, ya apa Mekah? Masjidnya terbaik seluruh dunia. Dulu zamannya Nabi zaman masih kurma, tapi sekarang sudah menjadi bangunan-bangunan yang hebat. Berarti hadis itu tidak cocok ciri-ciri kiamat itu. Kalau berarti orang-orang Islam ini mendatangkan ciri-cirinya kiamat. Saya bilang karena itu sudah ilmunya Allah. Allah katakan demikian, mesti terjadi. Jadi apakah mungkin mau datang hari kiamat? Ya mungkin saja akan datang. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah katakan nanti akan ibaha fil masajid, akan bermegah-megah pada masjid, mesti terjadi itu. Tidak mungkin terjadi. Oh kalau gitu kita jangan bermegah-megah di masjid. Ya wis pakai tanah saja. Tidak mungkin. Kalau perlu pakai granit dan sebagainya. Kenapa? Karena memang Rasulullah menyatakan demikian. Nanti orang ini ketika mendekati asratus sa'ah akan bermegah-megah dalam membangun masjid. Akan terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Sekarang sudah terbukti. Tidak ada masjid sekarang pakai gedek ya. Kalau zaman dulu kita masih melihat. Sekarang masjid ini seperti yang kita punya ini. Megah, indah. Sudah memang takdir Allah akan sampai nanti pada hari kiamat nantinya. Jadi apakah salah orang yang membangun? Memang ini kehendak Allah. Itulah ilmu sya'ah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu wa yanzilul ghais, dan Allah yang menurunkan ghais, hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Rara apa Allah ini? Ketika ada perhelatan, waduh, Rara bawa baskom isinya kembang, support, dong. Apa? Supaya tidak hujan. Ya tambah banjir. Karena urusan hujan bukan urusan manusia. Allah yang mendatangkan hujan. Bisa enggak hujan disarang? Enggak bisa. Hujan tidak bisa disarang. Walaupun dukun itu, apalagi dukun tidak ibadah sama Allah ya, tidak akan bisa apa-apa itu. Tapi diakui sebagai dukun terkenal. Tidak bisa. Yang mendatangkan hujan, yang memberikan hujan itu adalah Allah. Jadi kalau sudah hujan turun, ya kita harus berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Bukan ya Allah berhentikanlah hujan, nggak bisa. Ya, nggak bisa disarang hujan itu. Kenapa? Datangnya dari Allah. Karena itu ilmu gaib.
bukan haknya manusia. Ini yang perlu kita tahu. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga, ya wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang tahu apa yang ada di dalam perut ini. Ketika seorang hamil, nanti rezekinya, matinya kapan, jadi itu sudah haknya Allah, bukan urusan kita. Jangan diramal ini nanti kalau anak laki bisa dilihat karena pakai oh ini laki ya, kalau sudah laki nanti ini akan begini, nggak bisa. Karena serahkan semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengatasi kecuali Allah. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi kepada kita nanti. Ada yang tahu apa yang terjadi kepada kita nanti? Tidak. Datang kita ke masjid, ikut majelis taklim, sampai di luar tabrakan, meninggal dunia. Itu adalah haknya Allah. Dan untungnya luar biasa, kalau orang datang ke masjid terus meninggal dunia, Masya Allah, sudah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada datang ke mall meninggal tabrakan. Enak ke masjid, ikut majelis taklim, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang pernah, tidak seorang pun yang tahu mada taksibu goda, apa yang akan dilakukan oleh orang setelah ini. Kita tidak pernah tahu semua apa yang akan terjadi kepada diri kita. Ya, ada sehat-sehat besok meninggal dunia. Ya, jamaah kita sudah banyak yang seperti itu. Kemudian yang kelima, wa ma tajri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kita tidak akan pernah tahu di dunia mana kita akan mati. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Ya, mati kita ini di mana enggak ada yang tahu. Kenapa? Itu urusan gaib Allah. Jadi urusan kematian enggak usah takut kematian. Ada kisah ini, saya dapatkan seperti itu kisah ini. Jadi Nabi Sulaiman itu masih lama ya. Jadi Nabi Sulaiman itu kedatangan tamu-tamunya banyak. Kemudian ada tamu satu datang kepada Nabi Sulaiman. Kemudian ada orang yang selalu diperhatikan oleh tamu yang baru datang ini. Diperhatikan terus. Ya, orang diperhatikan kan tidak enak ya. Kenapa kau memperhatikan? Kemudian dia takut. Sampaikan kepada Nabi Allah Sulaiman, ya Nabi Allah, pendatang baru ini kok saya dilihat terus, diawasi terus. Tidak enak, aku antarkan pulang saja ke rumah. Ya, diantarkan sama Nabi Sulaiman pulang ke rumahnya. Sampai masuk kamarnya, tamu ini datang. Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Aku diperintahkan oleh Allah untuk cabut engkau. Mulai tadi itu saya awasi, tapi waktunya kamu meninggalnya itu bukan di tempat itu, tapi matimu itu sekarang di kamarmu ini. Maka dicabutlah nyawanya di kamar itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak perlu gentar dan takut mati, karena mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Orang berobat sampai ke Jerman, sampai kemana, selesai pulang dari Jerman sampai rumah mati. Sudah, memang waktunya. Iya, bahwa kalau sudah meninggal itu tidak bisa diundur dan tidak bisa diajukan walaupun sedetik juga. Kalau sudah waktunya pasti mati. Kalau kita sudah tahu akidah yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, lega hati kita. Apa? Harus selalu siap ngibarkan payung. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu kita terkena salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innallaha alimun khabirun. Sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui dan Maha mengawasi semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari hadis Umar dari Jibril, ketika Rasulullah SAW yaitu bertanya tentang iman, tentang kiamat itu, maka
malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, itu semuanya adalah ilmu sa'ah, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya kita. Sehingga para syair mengatakan fala yuhaffa alaihi durru imma, tidak akan terlepas daripada Allah, yaitu dur, seberat zarah pun akan ada di dalam pengawasan Allah. Taro'a lana wadiri au tawaro, baik yang nampak maupun dan yang tidak nampak, semua itu sudah ada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, dalam dijelaskan oleh para ulama di sini, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, yaitu tidaklah jatuh sehelai daun dari dahannya illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, yaitu Allah mengetahui harokat, pergerakan semua benda-benda padat yang ada di dunia ini, apalagi benda-benda hidup yang mendapatkan taklif dari Allah untuk beribadah kepada Allah, itu adalah diketahui semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, dalam satu hadis yang tentang masalah ini semua, yaitu dikisahkan an Aisyah annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah bertanya kepada Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, ala anna alaika yaumun kana asaddu min yaumi Uhud, ya Rasulullah, pernahkah terjadi kepada kamu satu peristiwa yang lebih hebat dari perang Uhud? Pernah terjadi, kata Rasulullah. Iya, pernah. Kalau di perang Uhud, Rasulullah sampai giginya rompol, tanggal, kena sabutan panah dan sebagainya. Apa? Padahal Rasulullah kalau minta kepada Allah, kalau Rasulullah pegang adab, itu diadab saja, selesai sudah. Tapi Rasulullah tidak, yaitu rompol. Kata Rasulullah, pernah. Apa? Kaummu. Saya ketika di Taif, kata Rasulullah, saya ini mendatangi fulan dan fulan untuk saya ajak masuk Islam, tapi dia menolak dengan keras, menolaknya, sehingga saya terasa berat hati karena ngajak orang jadi Islam tidak mau. Wong diajak salamar kok tidak mau. Ternyata itu lebih berat daripada perang Uhud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatul jibal, yaitu malaikat-malaikat gunung, kepada Rasulullah untuk disampaikan, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk membela kamu, yaitu apakah mau kamu saya timpahkan bukit-bukit di Taif ini untuk menghancurkan orang-orang Taif? Kamu terserah kamu, kalau kamu mau saya akan cabut itu bukit-bukit, akan saya lemparkan kepada orang itu. Tapi jawaban Rasulullah bagaimana? Jangan, saya tidak mau, karena saya berharap mudah-mudahan nanti keturunan mereka itu akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nanti keturunan mereka itu akan menjadi pejuang Islam. Ya sudah, kalau kamu seperti itu terserah. Maka tidak diadab masyarakat itu, kemudian nanti orang-orang setelah besar semua, anak-anak yang lempari batu apa semua itu menjadi pejuang-pejuang Islam. Itu adalah kehendak Allah, ya. Boleh baca Quran tanpa suara, boleh dalam hati. Tapi dalam bab zikir kemarin itu yang paling bagus adalah bilisan wal qalb, lisan dan hati. Lisan yang mengucapkan, hatinya merenungi makna itu. Ya.
Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, demikianlah tafsir dari surat Al-An'am ayat 55 ini memberikan kekuatan kepada kita sekalian bahwa innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang siapa yang kamu paling cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Enteng jadi kita apa dakwah sudah mau alhamdulillah, tidak mau ya innalillah. Demikian ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat kepada kita sebagai pegangan kita agar kita ini kuat di dalam menghadapi hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.